Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Kita jumpa dalam renungan harian, di mana hari ini Jumat tanggal 30 April tahun 2021. Kita akan membaca dan merenungkan firman-Nya. Marilah menghadap Tuhan di dalam doa. Mari berdoa. Kasih karunia-Mu begitu indah di dalam hidup kami, membuat kami selalu berbahagia. Terima kasih Tuhan. Dan dalam kesempatan ini kami akan membaca firman-Mu. Roh Kudus tolong kami, agar kami boleh membaca dan merenungkan dengan baik firman-Mu, dan firman ini akan menjadi pedoman dalam hidup kami. Biarlah dalam terang kasih-Mu, kami sungguh memelihara firman-Mu ini dengan baik. Ini kami yang datang kepadamu dan siap menyambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, kitab Amos pasal 8 ayat 4 sampai ayat 8 kita akan baca dan renungkan di kesempatan yang berbahagia ini. Kata firman Tuhan demikian. Dengarlah ini, kamu yang menginjak-injak orang miskin dan yang membinasakan orang sengsara di negeri ini, dan berpikir, bilakah bulan baru berlalu, supaya kita boleh menjual gandum, dan bilakah hari Sabat berlalu, supaya kita boleh menawarkan terigu dengan mengecilkan eva, membesarkan shikal, berbuat curang dengan neraca palsu, supaya kita membeli orang lemah karena uang dan orang yang miskin karena sepasang kasut, dan menjual terigu rosokan. Tuhan telah bersumpah demi kebanggaan Yakub, bahwasanya aku tidak akan melupakan untuk seterusnya segala perbuatan mereka. Tidakkah akan gemetar bumi karena hal itu, sehingga setiap penduduknya berkabung? Tidakkah itu seluruhnya akan naik seperti sungai Nil, diombang-ambingkan dan surut seperti sungai Mesir? Demikian firman Tuhan yang boleh kita dengarkan di saat yang berbahagia ini. Saudara-saudara kekasih-kekasih Kristus, kita bersama-sama berada dalam tema jangan mengambil hak orang lain. Dakmi ala apanna tosenga. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bagi orang-orang yang bekerja di komunitas pelayanan, biasanya mengatakan bahwa apapun yang kita lakukan untuk Tuhan, bukan untuk menyenangkan orang lain. Saudara-saudara, prinsip ini biasanya betul-betul ia lakukan, sehingga ia tidak pernah mengambil sesuatu yang bukan haknya. Ia melayani orang lain dengan penuh sukacita dan tidak membeda-bedakan siapapun. Sahabat-sahabat Kristus yang kekasih, prinsip hidup yang dimiliki oleh orang tersebut sangatlah bertolak belakang dengan kehidupan para penindas yang dikecam Nabi Amos dalam perikop pembacaan kita. Mereka tidak mengutamakan kepentingan orang lain. Mereka mengutamakan kepentingan mereka sendiri. Mereka tidak berlaku adil dan tidak jujur dengan menipu orang lain, menindas orang miskin, dan memperbudak sesamanya dengan meraup untung sebanyak-banyaknya. Mereka tidak sabar menjalani bulan baru dan hari Sabat, bukan karena sebuah kerinduan untuk merayakan hari tersebut, tetapi mereka ingin agar hari itu cepat berlalu, sehingga mereka dapat kembali menindas dan memperdaya orang lain. Saudara, Tuhan tidak tinggal diam melihat tindakan tersebut, sebab kebenaranlah yang harus mereka lakukan, bukan hal yang bertentangan dengan perintah Tuhan. Mereka tidak boleh mengambil hak orang lain serta mencari keuntungan. Sahabat-sahabat Kristus, kita hidup hari ini semata-mata karena anugerah Tuhan. Pekerjaan kita dan seluruh kehidupan kita haruslah menjadi kehidupan yang menjadi berkat bagi orang lain. Semua yang kita miliki adalah titipan dari Tuhan, dan karena itu kita harus mempergunakan semua dengan baik sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Janganlah kita mengambil yang merupakan bagian orang lain
hak orang lain. Tetapi syukurilah apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Nikmatilah itu sebagai anugerah Tuhan dan selalulah bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan, sehingga kita boleh menikmatinya dengan bahagia, dengan sukacita, dan nama Tuhan dimuliakan. Haleluya. Amin. Mari satu di dalam doa. Tuhan, kami berbahagia dan bersyukur kepadamu, karena kami boleh mendengarkan firman-Mu, belajar untuk menerima apa yang Tuhan berikan dengan rasa syukur, dan tidak mengambil yang merupakan hak orang lain. Biar firman ini selalu mengambil bagian dalam hidup kami. Engkau selalu memberkati semua anak-anak-Mu yang mendengarkan renungan harian ini. Berkati kehidupan kami, usaha dan pekerjaan kami, anak-anak kami dalam pertumbuhan pendidikan. Berkati semua yang kami rencanakan untuk kami kerjakan ke depan. Kiranya berjalan dengan baik dalam kasih Tuhan. Berkati untuk setiap pelayanan firman yang dikerjakan oleh para hamba-hamba-Mu. Engkau memampukan untuk mengerjakan pelayanan dengan baik. Tolong kami dalam masa pandemi, biar tubuh kami tetap kuat, imun kami tetap segar, dan kami akan terus menghadapi masa pandemik ini dengan melangkah di dalam Kristus, karena bersama Kristus kami akan tenang. Berkati pemerintah kami untuk terus memerintah dengan bijaksana. Kasihi kami semua Tuhan. Ampuni dosa kami, dengarkan kami yang berseru. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih-kekasih Kristus boleh mendengarkan renungan harian ini. Semoga firman ini menjadi berkat bagi saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada. Tetap semangat dan selalu menjaga kesehatan. Tuhan memberkati, salam sehat.